Oh, haleluya. Hari ini senang sekali ya kita ibadah dengan konsep yang berbeda. Walaupun tidak terlalu jauh berbeda karena tetap terbuka ya. Tapi saya tadi di-share tentang bahwa konsep ibadah hari ini itu bikin suasananya lebih rileks ya. Ya, oke, jadi lebih rileks. Mumpung tidak ibadahnya di PVJ, jadi boleh nanya. Kalau nanti ini kesempatan boleh nanya loh. Jadi kalau di PPJ nggak kesempatan nanya sama pengkhotbah ya. Jadi ketika ada momen nanya, nanya aja. Nah, kita akan bicara tentang satu topik yang saya percaya ketika kita bicara ini kita tidak salah dengerin materi ini. Yaitu tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dalam pernikahan kita. Saya pengen tahu dulu yang sudah menikah di atas 20 tahun, angkat tangannya. Di atas 20 tahun. Di bawah 20 tahun? Oke. Yang belum menikah? Kita berdoa untuk mereka ya. Semoga setelah ini tidak membuat takut menikah ya. Kita akan bicara tentang topik ini. Oke. Sebelum saya bagiin tentang materinya, saya pengen ambil waktu 1 menit ini untuk merenungkan pertanyaan ini. Siapa di sini yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Angkat tangannya. Oke ya. Oke. Andaikan saat ini Tuhan mengizinkan bertemu dengan semua yang di sini. Oke. Tuhan datang menghampiri secara pribadi. Dan Tuhan ngomong begini. Waktu hidupmu 3 minggu lagi. Akan pengen ketemu Tuhan tadi. Kalau seandainya saat ini Tuhan datang sama kita. Ini seandainya. Dan Tuhan bilang gini. Waktu hidupmu kuberikan tinggal 3 minggu lagi. Oke. Renungkan 1 menit ini akan habiskan 3 minggu itu untuk apa? Pikirkan 3 menit. 1 menit. Coba pikirkan. Kalau Tuhan datang saat ini dan bilang waktu hidupmu tinggal 3 minggu lagi. Coba renungkan. Dalam 3 minggu itu mau ngapain aja? Mau habiskan waktu 3 minggu bersama siapa? Yuk, yang sudah dapat jawabannya boleh angkat tangan. Ayo. Ada yang sudah dapat jawabannya? Wah, tante kayaknya wajahnya semangat. Tante dapat jawaban apa tadi? Kalau Tuhan ngasih gitu, tante mau ngapain? Harus jujur nggak? Ya jujur namanya, sama Tuhan bohongin. Ini saya doa kata Tuhan. Oke. Dia ngomong bukan Tuhan. Oh. Kan seandainya tante. Ini mah seandainya. Oh, ya. Waduh, ini kayaknya harus sama yang lain bukan sama tante. Nah, ini pertanyaan semua bisa terjadi loh. Andai kan Tuhan ngomong 3 minggu lagi, memanfaatkan 3 minggu untuk apa? Ya. Siapa sih? Jadi mau pakai buat apa sih? Ya. Dalam 3 minggu itu mau ngabisin buat apa? Tadi langsung terlintas saya mau sama dia terus aja. Wah, mantap lah sama suami terus ya. Oke. Oh. 3 minggu itu mau dipakai buat apa? Oh. Ya. Ya itulah itu pokoknya. 3 weeks. Ya. Okay. Ya. Useful. Okay. I will well prepare myself to one day you will see the garden and nice to the surrounding people there. Oh, okay. Even some people we don't really like it. Oke. Wah, luar biasa ya. Nah, ketika kita merenungkan tentang jawaban ini, di situ kita tahu apa yang sesungguhnya menjadi prioritas hidup kita. Karena ketika waktu kita terdesak, kita akan menunjukkan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Mungkin sebagian besar akan bilang begini,
saya akan habiskan waktu 3 minggu itu bersama dengan keluarga saya. Saya akan manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk tinggal bersama dengan orang yang saya cintai. Ada nggak yang terlintas di dalam benaknya ketika dalam waktu pertanyaan itu? Saya akan habiskan waktu lembur habis-habisan di kantor. Saya akan habiskan waktu tiap hari 24 jam tinggal di gereja, pelayanan habis-habisan. Tinggalin keluarga saya. Ada. Kita tahu bahwa ketika Tuhan kasih kita waktu 3 minggu lagi, di situ akan menunjukkan apa yang sesungguhnya menurut kita kita anggap penting dalam hidup kita. Oke. Saya pikir semua setuju dengan hal ini. Hampir jarang saya menemukan orang-orang yang bilang, saya habiskan 3 minggu itu udah keliling dunia lah, nambahin aset lah. Ada yang berpikir begitu? Deposito, orang tambahin gitu ya deposito. Ngapain? Kita akan kelihatan mana yang kita anggap penting dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya begini, kalau keluargamu itu menjadi penting, seberapa kau habiskan waktu hari-hari ini bersama dengan keluarga? Kalau ternyata ditemukan bahwa keluargamu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, seberapa kau menghabiskan waktu bersama dengan keluargamu hari-hari? Jangan-jangan kita menganggap keluarga penting, tapi tidak pernah memberi waktu untuk keluarga kita. Jadi kita hanya sekedar lip service tentang sebuah pernyataan keluarga itu penting. Kenapa? Karena sesungguhnya kita akan memberikan waktu kita kepada sesuatu yang kita anggap penting. Gak mungkin kita anggap penting keluarga tapi gak pernah ngasih waktu buat keluarga. Kita mau mencintai keluarga kita, mengasihi keluarga kita, tapi gak pernah memberi waktu untuk keluarga kita. Kalau kita renungkan ternyata waktu kita habiskan untuk membangun bisnis, kita kah pelayanan, kita kah atau hobi, kita kah. Padahal di dalam hal itu ketika kita tanyakan mana yang lebih penting? Keluarga. Tapi kenapa habiskan waktu dengan hobimu? Coba cek lagi tentang hal ini. Kegagalan dalam melihat tujuan yang benar akan membuat kita gagal dalam melakukan apa yang benar. Kalau kita gagal melihat tujuan yang benar, kita nggak mungkin bisa berbuat yang benar. Ketika kita tidak deal dengan itu, kita tidak deal dengan apa yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ketika kita tidak sepakat untuk mengejar sebuah tujuan untuk membangun keluarga kita, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun untuk keluarga kita. Bahkan seringkali keluarga menjadi korban pertama dari seluruh kesibukan kita. Coba lebih banyak cancel janji bersama siapa? Main bersama keluarga atau janji deal bisnis? Kalau udah deal dengan bisnis, kita sudah rancangkan. Nanti ya, ini liburan ini kita akan ke sini, ke situ, ke sini. Wah, anak-anak sudah menanti-nantikan momen itu. Berminggu-minggu dia memimpikan momen di mana kita akan liburan bareng-bareng. Begitu harinya tiba, ada kesepakatan bisnis yang harus dilakukan. Sorry ya, Papa harus deal dulu, ini penting sekali. Ini penting sekali. Jadi nanti lagi ya kita atur lagi liburannya. Di dalam situasi itu menunjukkan siapa yang lebih penting buat kita.
Kita harus menyadari bahwa di hari-hari terakhir kita, bahkan ketika kita terbaring di peti mati itu, kita akan lebih suka disebut apa? Sebagai pengusaha yang sukses atau orang tua yang sukses. Coba renungkan itu. Pada hari-hari itu, hari-hari detik-detik kematian kita ingin disebut sebagai siapa? Suami yang berhasil? Atau pelayan Tuhan yang berhasil? Istri yang berhasil? Atau pelayan Tuhan yang berhasil? Ada hal yang harus kita sama-sama mengerti bahwa apa yang sesungguhnya Tuhan mau bangun dalam kehidupan manusia, itu Tuhan mau membangun sebuah hubungan. Kalau kita tanya tentang agenda Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tanya tentang agenda Tuhan dalam kehidupan manusia, apa sih? Satu kalimat yang sebenarnya kita harus nempel di benak kita. Seluruh isi Alkitab itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Kerinduan hati Tuhan untuk membangun hubungannya. Itu bicara tentang itu. Kerinduan hati Tuhan untuk membangun sebuah hubungan. Coba kita perhatikan beberapa poin ini. Pertama, untuk bisa mengerti tentang kenapa ini menjadi penting. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang istimewa, yang berbeda dengan semua ciptaan lainnya. Karena apa? Karena Tuhan ingin memiliki hubungan dengan ciptaannya. Kenapa setelah Tuhan ciptakan binatang, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan semesta, di hari terakhir Tuhan masih tetap menciptakan manusia dengan nafasnya sendiri dihidupkannya. Karena Tuhan ada sebuah kerinduan di mana Dia sebagai pencipta punya hubungan yang khusus dengan ciptaannya. Dan Dia tidak menempatkan itu kepada binatang. Dia tidak menempatkan itu pada ciptaan yang lain. Hanya kepada manusia Tuhan memilih untuk membangun hubungan. Tuhan pilih manusia untuk memiliki sebuah hubungan antara ciptaan dan penciptanya. Itu sebabnya Allah menempatkan Hawa di samping Adam agar Adam memiliki hubungan yang berkualitas, di mana hubungan tersebut tidak akan didapatkan dalam interaksinya antara Adam dengan ciptaan yang lain. Karena hubungan Adam dan Hawa akan menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan gereja. Makanya apa yang iblis coba hancurkan dalam kehidupan manusia adalah hubungan dengan Allah. Ketika dosa masuk dalam diri manusia, apa yang rusak? Ketika dibilang manusia akan mati, apa yang mati? Coba, bisa kasih jawaban apa yang mati? Hubungannya. Hubungannya. Karena pada saat itu Adam dan Hawa masih hidup kok. Masih malu kan? Dia malu ketemu Tuhan. Dia tidak mati secara tubuhnya, tetapi yang membuat dia mati adalah hubungannya dengan Allah. Dosa membuat manusia mati dalam konteks hubungannya dengan Allah Sang Penciptanya. Kenapa iblis mau coba hancurkan itu? Karena itu hal yang penting di mata Tuhan. Apa yang menjadi alasan utama Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib? Adalah karena Allah ingin melalui Yesus hubungan manusia yang terputus itu dapat terhubung kembali. Yesus sampai Bapa sampai korbanin loh. Anaknya yang tunggal itu mati, lahir ke dunia dalam kondisi yang hina, bukan sebagai raja, seperti yang dilihat oleh manusia, seperti yang diagungkan oleh manusia. Di dalam kandang yang hina dia lahir. Bahkan tidak cuma lahir, dia membatasi dirinya dalam segala keilahiannya. Dengan apa?
mengalami sakit, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu untuk apa? Untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Sampai Yesus pun berkorban untuk memulihkan hubungan. Dan Allah adalah kasih. Dan bagaimana kasih? Kita bisa mengimplementasikan kasih jika tanpa ada hubungan. Gak mungkin. Salah satu media yang Allah tempatkan untuk mengekspresikan kasih adalah melalui hubungan. Hubungan tempatnya untuk kita bisa mengekspresikan. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dalam 2 hukum ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itu bicara tentang hubungan. Melalui kasih, Tuhan mau mengangkat hidup kita. Demikian juga melalui hubungan itu, iblis menghancurkan hidup kita. Makanya kadang-kadang saya suka ngomong sama para parents. Jangan terlalu jangan lupa untuk membuat anak kita cerdas dalam akademik, cerdas dalam potensi, cerdas dalam segala macam. Tapi lupa menanamkan ini untuk mereka cerdas di dalam memilih pasangan hidup. Salah pilih pasangan hidup, seumur hidup prosesnya. Kita kadang lupa ya. Kadang lupa untuk membangun kecerdasan pada anak kita tentang apa? Kecerdasan di dalam membangun hubungan. Karena ada begitu banyak potensi yang begitu besar akan menjadi hilang dan luluh lantah ketika kita gagal dalam membangun hubungan. Jadi kita harus mengerti, membangun hubungan merupakan agenda prioritasnya Allah dan sekaligus menjadi target utama iblis yang iblis coba menghancurkan hidup manusia. Tadi saya sempat share tadi dengan siapa? Ya? Mesra. Bicara tentang masalah generasi. Kita sama-sama punya interest yang sama tentang melayani generasi. Coba renungkan sekarang. Apa yang membuat generasi ini hancur? Rusak dalam hubungannya dengan dirinya, dengan sesama, bahkan rusak hubungannya dengan Tuhan. Di mana mulai kehancuran itu terjadi? Ketika seorang anak tumbuh di tengah keluarga yang hancur. Ketika seorang anak tumbuh di tengah keluarga yang hancur, maka disitulah mulai terjadinya kehancuran sebuah generasi. Jadi bagi iblis itu sederhana. Hancurin generasi, hancurin keluarganya. Polanya sama. Hancurkan generasi, hancurin keluarganya. Keluarga hancur, generasi hancur. Jadi iblis tuh punya selain dari Bapak memprioritaskan tentang hubungan, iblis juga menjadikan itu sebagai target kehancuran. Kalau dibilang prioritas iblis untuk menghancurkan manusia, menghancurkan ketatanan hidup manusia, hancurkan hubungan. Makanya hari-hari ini luar biasa teknologi membuat kita tanpa sadar sedang menghancurkan hubungan itu. Bayangin di Jepang, sampai ada orang yang rela menceraikan istri manusianya untuk menikahi istri robotnya. Udah lihat paketnya berapa? Enak punya istri robot. Marahnya bisa diatur volumenya. Kenapa bisa begitu? Karena sedang dirusak hubungan. Karena sedang dihancurkan hubungan. Hari-hari ini semakin egosentris atau semakin hangat hubungannya? Egosentris. Apa yang rusak? Hubungan. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa iblis sedang berusaha menghancurkan apa yang menurut Tuhan prioritas di dalam kehidupan manusia, yaitu membangun sebuah hubungan. Itu sebabnya Allah membangun sebuah institusi pernikahan, karena dari sinilah awal mula terbentuknya sebuah hubungan yang dapat menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Jadi ketika kita ngomong tentang hubungan, pernikahan itu tuh bukan hanya sekedar saya suka kamu suka, bukan tentang itu. Tapi dari situlah gambaran tentang bagaimana Kristus terhubung dengan gerejanya. Makanya
Di dalam Efesus 5 ayat 22-23 tentang hubungan suami istri. Di situ dibilang ini. Nggak usah dibaca semuanya lah. Ayat 32 bilang begini. Rahasia ini besar. Ketika bahas tentang istri harus tunduk pada suami, suami harus mengasihi istri seperti kepala dari Kristus adalah kepala dari suami adalah Kristus. Itu ngomong dari itu sampai akhirnya di ayat 32 bilang begini, rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya, apa yang harusnya terjadi ketika orang melihat hubungan pernikahan? Di situ bisa mereka bisa melihat hubungan Kristus dengan gereja. Itu tempatnya. Bahwa pernikahan keluarga akan mengimplementasikan tentang gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Jadi kalau gitu, salah nggak kita membangun keluarga? Justru itu yang harus kita bangun. Benahi keluarga. Benahi keluarga. Ada pertanyaan lagi berikutnya, tapi ini jawabnya dalam hati aja. Karena kalau ini ditanya takutnya jawabannya bisa jadi timbul kericuhan. Pertanyaannya gini, kalau Tuhan kasih kita waktu diulang kembali ke masa single, masihkah kau akan memilih pasangan yang sama yang ada di sampingmu hari ini? Nanti terus kalau Tuhan kasih kesempatan diulang waktu kembali untuk menentukan lagi pilihan pasanganmu, masihkah kau akan memilih orang yang ada di sampingmu hari ini? Tidak sedikit pernikahan yang menyesali dengan siapa dia membangun pernikahan. Kenapa bisa menyesali? Kenapa? Tahu gitu, gua kemarin terima yang si itu lah. Telat 1 minggu sih dia ngelamar gua. Aduh, mulai menyesal. Pernikahan itu tidak hanya tentang itu. Ketika kita gagal dalam memahami tujuan ini, maka kita akan gagal dalam semua upaya dalam membangun sebuah pernikahan. Biar bagaimanapun, apapun itu, orang yang ada di samping, yang sudah hadir di dalam berkat Tuhan, mereka ada, dia ada, untuk membangun 3 tujuan pernikahan. Pertama, hubungan pernikahan dipakai Tuhan untuk membuat apa? Engkau bertumbuh di dalam mengekspresikan kasih Kristus. Gimana caranya? Ekspresikan kasih Kristus melalui pernikahan itu justru terlihat ketika pasanganmu tidak bisa memenuhi keinginanmu. Ketika pasanganmu tidak bisa memenuhi harapanmu. Kok begini ya? Kok begitu ya? Coba tanya sama Yesus, kalau kau ketemu suami model begini, orang model begini, Yesus gimana sih? Kalau Yesus bilang, aku tetap mengasihinya. Wah. Saya punya waktu berapa menit lagi? Masih feel free ya, saya mau sampaikan kesaksian begini. Ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam posisi, kalau dibilang dalam konteks pelayanan gereja, termasuk pelayanannya berhasil. Karena pada saat dia cerita itu, konflik-konflik rumah tangga itu terjadi. Dia sedang memimpin jemaat sekitar 20 ribuan. 20 ribu jemaat. Nah, saya bertemu waktu di rumahnya itu, ngobrol sama istri. Tahu nggak, San? 25 tahun gue menikah. Tidak ada bahagia-bahagianya sama sekali dalam pernikahan. Padahal pelayanannya sukses. Tahu nggak hal yang paling membuat saya menderita adalah ketika pernikahan gua hancur di depan jemaat. Haleluya, puji Tuhan.
Sakit. Karena itu membuat dia tuh merasa kayak orang yang munafik. Karena dia melihat realita pernikahan gue gak baik-baik aja. Tiap hari ribut. Sampai akhirnya dia menemukan suaminya selingkuh. Suaminya main cewek. Dia nangis, Tuhan, ubahkan suami saya, Tuhan. Ubahkan dia, Tuhan. Bukan tambah tobat, tambah jadi. Bukan lagi sama orang di luar sana, sama pelayan gua. Yang gua tahu orang siapa. Doa puasa, Tuhan. Tambah tambah error. Pelayanan. Hancur. Keluarga, waduh. Sampai dia udah kayak depresi. Aduh Tuhan, bagaimana? Sampai suatu waktu, ketika dia doa, Tuhan, ubahkan suami, Tuhan. Tuhan bilang begini, bukan suamimu yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Tuhan. Yang selingkuh suami gua, Tuhan. Yang main cewek suami gua, kenapa dia harus berubah, Tuhan? Salah doa, doa lagi, Tuhan ubahkan suami. Seiring dia berdoa itu, dan Tuhan tetap jawab yang sama. Bukan suamimu yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Waduh, berulang kali doa itu. Sampai Tuhan memberikan sebuah kalimat berikutnya atas pertanyaan, atas doa itu. Dia bilang begini, kenapa aku harus berubah, Tuhan? Dia bilang begini, maukah engkau mengasihi suamimu seperti aku mengasihinya? Waduh, Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan gimana Tuhan? Harusnya dia, Tuhan. Aku nggak sanggup, Tuhan. Dan Tuhan selalu ngomong, maukah engkau mengasihi suamimu seperti aku mengasihinya? Wah. Sampai akhirnya dia doanya, dia oke, Tuhan. Aku nggak sanggup. Engkau yang menyembuhkan aku. Akhirnya dia doanya, Tuhan, ajarkan untuk aku mengasihi suamiku seperti engkau mengasihinya. Dia doanya berubah, bukan lagi tentang mengubah suaminya, tapi mengubah dirinya untuk bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tapi justru ketika dia berdoa begitu, beban yang sekian lama pun ada di pundaknya, seperti dicabut, akar-akarnya dilepaskan dan dia langsung merasa ringan. Luar biasa. Deal dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan urus suami. Wah, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan urus suami dengan caranya Tuhan. Tuhan proses suaminya dengan caranya Tuhan. Sampai suatu waktu suami juga dapat insight tentang kasih Tuhan itu. Akhirnya dia datang sama istrinya. Maafkan aku. Maukah kita diberkati ulang dalam pernikahan kita untuk membangun sebuah komitmen pernikahan yang baru di hadapan Tuhan. Akhirnya keluarga ini pulih luar biasa. Bukan hanya keluarga yang pulih, suami istri pulih. Kehidupan rumah tangga anak-anak yang dipulihkan hari-hari. Wow. Jadi, bicara tentang pasangan yang ada di sebelahmu hari ini. Itu adalah media yang Tuhan kasih. Untuk kita belajar apa? Mengasihi. Seperti Yesus mengasihi. Mengasihi orang yang baik gampang. Mengasihi di saat dia lagi nyebelinnya. Disitulah kapasitas kasih kita di stretching. Bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Dalam hal apa? Sabar dan lemah lembut. Coba di sini para suami perhatikan. Apakah ocehan istrimu di pagi hari mengubahkan hidupmu? Jangan mengubahkan jadi sering di luar rumah. Istri-istri coba perhatikan, apakah sekian lama waktunya kita ngomelin suami kita, apakah suami mau berubah? Kagak. Tidak berubah dengan ocehannya. Karena semangat kita bukan untuk mengubahkan pasangan kita,
semangat kita dalam mengubahkan diri kita untuk semakin memiliki karakter Kristus terhadap pasangan kita. Dan yang ketiga, tujuan pernikahan ini, bagaimana kita melahirkan keturunan ilahi melalui pernikahan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi nggak ada cerita kayak kita melayani generasi tadi ya, kalau keluarganya melakukan ini. Kita nggak akan sibuk lakukan camp di sini, camp di sana. Demi apa? Mengalami pemulihan hubungan. Nggak akan ada. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pelayanan kita, Elijah Movement dengan dari YWM itu banyak melayani generasi-generasi yang hancur? Kenapa? Karena ada banyak keluarga-keluarga orang tua yang tidak melakukan perannya. Tidak melakukan perannya. Karena sesungguhnya apa yang harus terjadi justru di keluarga inilah gambar Allah termultiplikasi. Membentuk keturunan ilahi. Bahkan mungkin kalau sampai ada satu pertanyaan begini pada setiap anak, siapakah teladan imanmu? Akan jauh lebih melegakan dan membanggakan ketika ini. Mereka bilang, orang tuaku teladan imanku. Aku belajar banyak dari orang tuaku tentang bagaimana hati yang bersyukur. Aku belajar banyak dari orang tuaku bagaimana aku punya iman yang kuat. Aku belajar banyak dari orang tuaku tentang bagaimana belajar peduli sama orang. Belajar banyak. Justru tempat produksinya keturunan ilahi itu harus jadi keluarga. Jangan lepaskan tanggung jawab ini kepada gereja. Anak tidak lahir di rahim gereja. Anak lahir di rahimmu. Jangan lepaskan tanggung jawab ini. Karena sesungguhnya yang Tuhan berikan mandat untuk melahirkan keturunan ilahi adalah orang tuanya. Kolose 3 ayat 14 bilang begini. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Suamimu nggak sempurna, istrimu juga nggak sempurna. Tapi kenapa kita hari ini kita lihat dia sebagai sesuatu yang pribadi yang sempurna? Karena kasih kita yang bertumbuh. Kemarin kayaknya udah pengen cerai aja tuh. Kemarin kayaknya udah pengen pisah aja tuh. Kayaknya perceraian itu menjadi jalan terbaik buat kehidupan pernikahan kita. Tapi kenapa sekarang kayak pengen nempel terus tuh? Kenapa bisa seperti itu? Karena kasihmu sedang bertumbuh. Bukan lagi tentang suamimu, bukan lagi tentang istrimu, tapi tentang kasih Kristus yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Yohanes 3:16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena Allah memiliki kasih yang besar. Lalu berikutnya dikatakan ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Aku punya kasih yang besar atas setiap manusia di bumi ini. Itu sebabnya aku mengorbankan diriku. Jadi jangan ngomong ketika kita mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kayak ngorbanin anak, enggak. Bapak juga berkorban di situ. Jadi ketika dia mengasihi manusia, dia mengorbankan dirinya, sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya, dia korbankan. Itu bicara tentang apa? Hei suami, hei istri, engkau punya ego. Seringkali egomu yang membuat hubunganmu berantakan dalam pernikahan. Karena engkau merasa diri benar. Paling benar, suami saya yang paling salah. Istri saya yang paling salah, gua yang paling benar. Itu ego. Ketika Bapak bilang, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Sehingga dia mengorbankan sesuatu yang paling dia anggap berarti. Itu juga dengan ego kita. Korban ini. Turunkan ego. Seringkali membuat hubungan pernikahan hancur. Karena masing-masing mempertahankan egonya. Barulah
Kalimat berikut yang muncul. Supaya ini artinya dampak dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Supaya ketika aku mengorbankan egoku, istilah apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melampaui hidup yang kekal. Ketika pasangan suami istri belajar menaklukkan egonya, disitulah dia akan menikmati anugerah kehidupan dalam pernikahan. Jangan pengen supayanya, tapi tidak melakukan sehingganya. Pengen keluarganya utuh, keluarganya harmonis, keluarganya luar biasa berdampak, tapi nggak pernah belajar untuk mengorbankan ego kita. Mengorbankan ego kita. Itu gambaran karakter Kristus. Demi menyelamatkan kita, dia korbankan nyawanya. Terakhir, hubungan pernikahan yang sehat merupakan hadiah terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita akan merasa bersyukur sekali atas hubungan pernikahan kita yang sehat. Kebayang sih, kalau kita punya rumah tangga yang berantakan, ribut terus, konflik terus, yang paling akan segera disusahkan adalah orang-orang sekitar kita kan. Nah, ketika kita punya hubungan yang sehat, itu tuh jadi kado terbaik loh buat orang-orang di sekitarmu. Mereka akan menikmati anggur manismu dalam pernikahanmu. Dan ini yang lebih penting. Dan warisan bernilai bagi anak cucu kita. Jangan bangga kalau kita mewariskan banyak aset pada anak kita, tapi anak kita tidak melihat teladan pernikahan yang sehat dalam hidup kita. Karena asetmu tidak akan berarti apa-apa lagi ketika engkau melihat anakmu pernikahannya hancur berantakan. Apa artinya? Saya sudah tinggal. Saya ketemu dengan seorang pengusaha datang, ngobrol konseling. Saya nggak tahu sama anak saya nih. Kayaknya dia nggak ngerasa dicintai sama saya. Padahal saya udah kasih rumah 3.000 meter buat dia. Kok ngerasa nggak dicintai? Sekolah di luar negeri sana 1.000 aja tiap hari. Hei, warisan iman itu, warisan itu bukan itu. Wariskanlah teladan pernikahan. Itu jauh lebih baik. Warisan pernikahan. Anakmu akan ngerasa happy melihat papa mamanya rukun. Bagi anak-anak melihat papa mama hidup rukun, itu berkat yang luar biasa dari mereka.